Assalamualaikum, salam semangat untuk anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita, belajar sejarah jadi asyik. Kali ini kita akan membahas mengenai masa pemerintahan Herman Willem Daendels di wilayah Hindia Timur. Kira-kira apa ya yang menarik dalam materi ini? Tentunya kalian pernah mendengar rute perjalanan Pantura atau Pantai Utara Jawa. Iya, betul sekali. Itu merupakan salah satu peninggalan dari kebijakan Daendels yang ada pada tahun 1808 sampai dengan tahun 1811 yang masih kita gunakan hingga sekarang. Pemandangan yang indah akan selalu memanjakan mata kita jika kita melewati jalur tersebut. Tapi, tahukah kalian, ternyata rute Pantura menyimpan kisah kelam bagi rakyat Indonesia? Mau tahu kisahnya? Ikuti terus penjelasan di kelasnya Bu Ita, belajar sejarah jadi asyik. Pada akhir abad ke-18 terjadi suatu perubahan besar di wilayah Eropa, yaitu peristiwa revolusi Prancis dan diangkatnya Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis. Napoleon melakukan agresi ke seluruh penjuru Eropa, termasuk ke negeri Belanda. Belanda dapat ditaklukkan setelah penyerangan oleh Prancis secara bertubi-tubi pada tahun 1794 sampai dengan tahun 1795. Tepatnya pada bulan Januari tahun 1795, secara resmi kerajaan Belanda dikuasai oleh Prancis dan didirikanlah pemerintahan boneka di sana. Belanda berubah nama menjadi Republik Bataaf. Dan ditunjuklah Louis Napoleon, yaitu adik kandung dari Napoleon Bonaparte, sebagai pemimpin di negeri baru tersebut. Penguasaan Belanda oleh Imperium Prancis menyebabkan penguasa Belanda, yaitu Raja Willem V, melarikan diri ke kerajaan Inggris. Di sana, Raja Willem V meminta perlindungan atau soaka kepada Ratu Inggris. Kemudian, kerajaan Inggris mengabulkan permintaan Raja Willem V dan menempatkannya di kota kecil bernama Kew. Di kota inilah Raja Willem V mengeluarkan mandatnya kepada pejabat-pejabat di seluruh daerah koloni agar segera menyerahkan wilayahnya hanya kepada kerajaan Inggris. Nanti mandat tersebut dikenal dengan Surat Kew. Berdasarkan Surat Kew tersebut, akhirnya kerajaan Inggris mulai bergerak untuk mengamankan wilayah-wilayah koloni Belanda agar tidak dikuasai oleh Imperium Prancis. Mandat yang diterima oleh kerajaan Inggris akhirnya diketahui oleh Imperium Prancis melalui sebuah peristiwa yang terjadi di tahun 1808, yaitu pasukan Inggris berhasil merebut wilayah Mauritius dan Isle de France. Prancis khawatir jika Pulau Jawa yang merupakan daerah jajahan Belanda sebagai pusat koloni Belanda terbesar di wilayah Asia Tenggara akan direbut juga oleh Inggris. Oleh sebab itu, Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di wilayah Hindia Timur atas nama Imperium Prancis. Tugas Herman Willem Daendels adalah mempertahankan wilayah Pulau Jawa dari serangan Inggris. Akhirnya, pada
bulan Maret tahun 1807, Daendels berangkat secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak Inggris. Daendels berangkat melalui rute Paris, Lisabon, Kanari, dan terakhir adalah Anyer. Dalam perjalanan tersebut, Daendels merubah namanya menjadi Van Vlierden. Pada tanggal 1 Januari tahun 1808, setelah menempuh perjalanan selama 10 bulan pelayaran, Daendels tiba di Anyer dengan hanya membawa 1 ajudan tanpa pasukan. Kemudian mereka langsung menuju Batavia. Pada tanggal 15 Januari tahun 1808, Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Albertius Wace. Daendels adalah seorang pemuja prinsip-prinsip pemerintahan yang revolusioner. Dia membawa suatu gagasan pembaharuan dengan berusaha untuk memberantas ketidakefisienan, penyelewengan, dan korupsi yang pernah terjadi di wilayah Pulau Jawa pada masa kekuasaan VOC Belanda. Selanjutnya, kita akan mempelajari kebijakan-kebijakan Daendels di wilayah Hindia Timur. Kebijakan-kebijakan Daendels dalam pertahanan dan keamanan. Hal pertama yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels adalah memindahkan pusat pemerintahan dari kota Batavia ke Weltevreden dan akhirnya bermuara ke Buitenzorg. Gambaran wilayah Batavia pada saat itu bukan mencakup seluruh kota Jakarta sekarang ya, namun mencakup wilayah Kota Tua dan Ancol. Sedangkan Weltevreden bukan wilayah di luar negeri ya, namun wilayah Weltevreden mencakup wilayah Sawah Besar sepanjang wilayah RSPAD hingga ke Istana Negara sekarang. Sedangkan Buitenzorg adalah penyebutan untuk kota Bogor. Pemindahan ini merupakan strategi dalam menghadapi Inggris. Daendels memiliki pandangan bahwa pusat pemerintahan lebih aman diletakkan di daerah pedalaman dibanding di wilayah pesisir. Daendels juga ternyata sangat sensitif dengan udara pesisir yang berdebu, panas, dan pengap. Maka dari itu, dia memutuskan mencari wilayah yang sejuk yang menyerupai iklim di Eropa. Buitenzorg atau Bogor sekarang menjadi pilihannya. Selain itu, pertahanan merupakan persoalan utama yang dihadapi Daendels. Daendels dihadapkan pada lemahnya angkatan bersenjata dan pertahanan wilayah Jawa yang ditinggalkan oleh VOC. Daendels khawatir para serdadu tersebut tidak mampu menangkal serangan dari Inggris. Karenanya, Daendels membuat 2 kebijakan mendesak untuk memperkuat pertahanan Hindia Belanda. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Daendels adalah merekrut masyarakat pribumi atau kaum bumi putra menjadi tentara. Kebanyakan serdadu pribumi tersebut berasal dari wilayah Bugis, Jawa, dan Madura. Alasannya karena ketiga suku tersebut memiliki daya tempur yang sangat handal. Dengan demikian, Daendels berhasil menambah jumlah angkatan bersenjata yang sebelumnya hanya 3.000 tentara, kini berhasil menambah menjadi 18.000 hingga 20.000 tentara. Untuk menunjang kebijakan tersebut, Daendels menyediakan perlengkapan seragam militer. Disinilah keunikan gubernur ini. Dia memiliki kebijakan yang revolusioner, yang berbeda dengan masa VOC. Daendels merubah cara berpakaian pejabat pribumi dengan menerapkan kostum militer dan mengapresiasi prestasi mereka dengan pangkat militer.
Kebijakan tersebut kini menjadi landasan bagi pegawai negeri sipil era sekarang dalam menggunakan seragam khusus. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, ternyata Daendels membuat aturan, yaitu memaksa para petani untuk memintal benang dan menenun kain. Kemudian, para pembuat gamelan di Semarang diubah menjadi pekerja pabrik misiu untuk keperluan persenjataan. Serta pengrajin peralatan dapur tembaga di Gresik diubah menjadi pabrik senjata. Tak luput, Konigsplein, yaitu lapangan Merdeka, dijadikan sebagai tempat pelatihan militer. Dan sebuah pangkalan angkatan laut dibangun di kota Surabaya. Selain itu, kebijakan kedua yang dilakukan oleh Daendels dalam bidang pertahanan tak kalah ekstrimnya, yaitu pembangunan rute Postweg. Rute Postweg ini menghubungkan Anyer sampai Panarukan. Untuk diketahui, rute jalan Anyer, Cilegon, Serang, Tangerang, Batavia sebelumnya telah dibangun oleh masyarakat pribumi sebelum kedatangan Daendels. Jadi ketika Daendels datang di wilayah Jawa, dia hanya bertugas untuk memperkuat, memperlebar, dan memperpanjang jalur tersebut. Jalan yang panjangnya kurang lebih 1000 km ini dibangun untuk mendukung mobilitas militer, terutama menjaga pos-pos pertahanan penting di sepanjang pantai utara Jawa. Dibangunnya jalan tersebut berhasil memangkas waktu tempuh antara Anyer Panarukan. Biasanya menggunakan jalur darat melalui pantai selatan ditempuh selama 1 bulan perjalanan. Namun sejak dibangunnya rute Postweg ini, waktu tempuh mampu dipangkas menjadi 7 hari. Jalan rute Postweg juga sangat bermanfaat bagi pengiriman surat yang dikelola oleh Dinas Pos. Mulai sejak saat itulah, nama jalan raya proyek Daendels ini dikenal dengan nama Jalan Raya Pos. Untuk mewujudkan proyek pembangunan jalan tersebut, Daendels memberlakukan kerja rodi. Hal ini dikarenakan waktu yang mendesak serta banyaknya tenaga yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tersebut menyebabkan kerja rodi menjadi pilihan bagi Daendels. Jalan tersebut membelah bukit dan gunung serta membabat hutan-hutan ganas yang banyak hewan-hewan buas. Sehingga proyek tersebut banyak memakan korban jiwa, hingga 12.000 korban jiwa. Hal ini disebabkan karena bagi daerah-daerah yang tidak dapat menyelesaikan target waktu penyelesaian, maka para pekerja akan dieksekusi mati dan kepala mereka akan digantung dijejer sepanjang jalan tersebut. Kekejaman tersebut dimaksudkan Daendels sebagai peringatan bagi wilayah lain agar mampu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Kekejaman Daendels disebut oleh pemerintah Inggris sebagai aksi genosida terbesar dalam sejarah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan kebijakan-kebijakan Daendels dalam bidang politik dan birokrasi. Pada kebijakan ini, Daendels juga membuat kebijakan yang sangat revolusioner. Targetnya adalah memutuskan mata rantai korupsi dan feodalisme. Kebijakan pertama yang dilakukan Daendels dalam bidang politik adalah reformasi administrasi secara total. Daendels mengangkat semua bupati Jawa menjadi pejabat pemerintah Belanda untuk melindungi mereka dari pemerasan yang dilakukan oleh pejabat Belanda. Semua pegawai pemerintah menerima gaji dan dilarang melakukan kegiatan perdagangan. Selain itu, Daendels juga berusaha keras melaksanakan pemusatan kekuasaan. Menurut Daendels,
kekuasaan pejabat yang diwariskan VOC terlalu besar, sehingga mudah untuk memperkaya diri dengan cara melakukan korupsi. Daendels melaksanakan maksudnya dengan menghapus Gubernemen Pantai Timur Jawa dan mengganti Dewan Hindia menjadi Dewan Penasehat. Daerah Jawa di luar Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dibagi menjadi 9 daerah administratif yang nanti disebut sebagai Prefektorat atau Prefektur. Selain merombak sistem administratif, Daendels juga menghapus sistem feodal yang sudah mengakar sangat dalam di masyarakat pribumi dan kemudian dimanfaatkan oleh VOC. Hak-hak bupati mulai dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat. Status raja yang selama masa VOC dianggap sebagai sekutu diturunkan menjadi pegawai biasa. Penurunan status ini menyebabkan terhapusnya tanda kehormatan para raja, seperti dilarang menggunakan payung dan kereta kebesaran. Hal tersebut nantinya menjadi bom waktu bagi Daendels yang ternyata banyak raja dan rakyatnya merasa dilecehkan harkat dan martabatnya. Pada masa pemerintahan gubernur-gubernur sebelum Daendels, para residen Belanda diperlakukan sama seperti para penguasa daerah yang menghadap raja-raja Jawa, yaitu dengan duduk di lantai dan mempersembahkan sirih kepada rajanya sebagai tanda kehormatan. Menurut Daendels, residen tidak layak lagi diperlakukan seperti itu. Daendels berpikir rasional, menganggap sikap terlalu menghormati raja adalah sesuatu yang berlebihan. Daendels kemudian membuat beberapa peraturan untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa kekuasaan tertinggi berada di Batavia, bukan di tangan raja-raja. Residen pada masa pemerintahan Daendels disebut menteri, berhak duduk sejajar dengan raja, tidak perlu membuka topi atau mempersembahkan sirih kepada raja, dan harus disambut oleh raja dengan berdiri dari tahtanya ketika residen datang ke keraton. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan Daendels dalam bidang hukum dan peradilan. Daendels merombak organisasi dan praktek pengadilan Batavia dengan melakukan pemisahan kelompok penduduk yang berbeda dalam urusan peradilan. Pengadilan berada mulai dari tingkat kabupaten hingga prefektorat yang anggotanya terdiri dari kaum Bumiputra dan 2 orang Belanda. Pengadilan-pengadilan ini akan menghakimi setiap kasus yang melibatkan orang Jawa berdasarkan hukum adat dan istiadat Jawa. Sementara itu, semua kasus yang melibatkan orang asing, yaitu orang Eropa, Cina, Arab, Bumiputra non-Jawa, akan ditangani oleh Dewan Peradilan berdasarkan Undang-Undang Hindia Belanda. Pengadilan ini didirikan di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Kebijakan-kebijakan selanjutnya adalah dalam bidang ekonomi. Semua langkah Daendels dalam bidang pertahanan, administrasi negara, dan sistem peradilan tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi komoditas perdagangan dari dalam negeri tidak bisa dijual dan menumpuk di gudang pelabuhan. Hal ini diakibatkan dari blokade laut yang dilakukan oleh pihak Inggris. Daendels kemudian mencari cara lain. Salah satunya adalah dengan menghidupkan kebiasaan lama VOC, yaitu menjual tanah kepada pihak swasta dan memberikan hak kepemilikannya. Daendels sebenarnya banyak menjual tanah luas di wilayah barat dan timur Batavia. Akan tetapi, transaksi terbesarnya adalah penjualan seluruh wilayah yang kini bernama Kabupaten Probolinggo di Jawa Timur kepada orang Cina, yaitu Hatiko, sebesar 3,5 juta gulden.
Dikarenakan sebagian besar masyarakat pribumi masih banyak yang belum mengenal sistem uang, maka Daendels masih mengadopsi cara VOC dalam mengumpulkan modal. Maka sistem Hontigenten dan Verplichte Leverantie masih menjadi pilihan pada masa Daendels. Selain hal tersebut, Daendels juga masih menerapkan kewajiban bagi rakyat, yaitu Prianger-stelsel, yaitu mewajibkan rakyat Priangan yang ada di Bandung untuk menanam kopi. Detik-detik berakhirnya kepemerintahan Daendels. Selama masa kepemerintahan Daendels, rakyat mengalami kemiskinan dan penderitaan, sehingga menimbulkan kebencian. Kebencian tersebut memicu pertentangan atau perlawanan baik dari rakyat maupun pemerintah feodal atau kerajaan. Perlawanan tersebut misalnya datang dari rakyat Sumedang yang dipimpin oleh Pangeran Cornel atau Pangeran Kusuma Dinata pada tahun 1791 sampai dengan tahun 1828. Perlawanan terjadi karena rakyat dipaksa bekerja dengan perlengkapan sederhana untuk membuat jalan melalui bukit yang penuh batu cadas, kini bernama Cadas Pangeran. Daendels juga pernah mengasingkan Sultan Banten ke Ambon karena tidak mendukung Daendels. Karena hal tersebut terjadi pertentangan di Kesultanan Mataram. Dengan politik divide et impera atau adu domba, Daendels memecat Sultan Hamengkubuwono I, kemudian diganti oleh Sultan Sepuh. Karena tindakannya yang otoriter, pada tahun 1811, Louis Napoleon menarik Daendels kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jenderal Van Willem Jansen. Daendels meninggalkan Jawa ketika pertahanan yang dirintisnya belum kuat. Sehingga pada tanggal 18 September tahun 1811, Jansen menyerah kepada pihak Inggris. Peta kekuasaan pun akhirnya berpindah tangan dari Belanda ke Inggris. Sehingga demikian, Hindia Belanda atau Hindia Timur praktis menjadi milik Inggris. Berakhirnya kepemerintahan Republik Batav atau Belanda Prancis di wilayah Hindia Timur ditandai dengan penandatanganan kapitulasi Tuntang, yaitu perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia pada saat ini dari pemerintahan Republik Batav kepada pemerintahan Britania Raya di sebuah desa yang bernama Tuntang. Sekarang berada di bawah Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Isi perjanjian Tuntang adalah sebagai berikut. Seluruh kekuatan militer Belanda di Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Pada saat pemerintahan Inggris inilah muncul sebuah periode baru dalam sejarah Hindia Belanda, yaitu periode liberal. Demikianlah video penjelasan materi dari kelasnya Bu Ita. Belajar sejarah jadi asyik. Thanks to watching. Bye-bye.